محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي عن أهل البيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. بسم الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallah, sadaqallah, sadaqallahul azim. Kepada saudara Muhammad Wildan diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Jamhur MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sulami Langko, kepada beliau dihaturkan. Tabe selapu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para senior saya, bapak-bapak, para al-mukarramun. Tidak bisa saya sebut satu persatu, banyak sekali yang saya hormati ya. Kita doakan beliau-beliau tetap sehat walafiat, segar bugar, sehingga beliau-beliau tetap dapat membimbing kita ya, mengarahkan kita ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan beliau-beliau di depan ini selalu sehat walafiat, karena tidak ada hari tanpa melayani masyarakat atau jamaah. Amin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para Dewan Guru, para asatiz, Pak Kiai, Pak Penghulu, Bapak Kepala Min 1 Lobar. Sebenarnya Min 1 Langko sebenarnya. Min 1 Lobar, tapi nggak apa-apalah. Yang saya hormati ya, alhamdulillah Pak Kepala Min senyum-senyum.
banyak anak buahnya diangkat sekarang ini, lolos P3K ya. Alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu para wali ya, para wali santri, dan yang saya cintai dan banggakan anak-anakku semua, para santriwan, santriwati. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini tentu atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama dengan niat yang baik, niat yang tulus, insya Allah seluruh langkah-langkah tiang pelungguh dari rumah sampai kembali ke rumah, insya Allah akan tercatat sebagai amal soleh dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kemudian kita semua mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami keluarga besar Yayasan As-Sulami sangat bersyukur dan berbangga pada hari ini bisa dihadiri oleh beliau-beliau ini ya. Padahal beliau juga banyak kesibukan, banyak undangan di sana sini, tapi inilah ya, beliau-beliau izinnya ke sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah keberkahan buat kami semua ya. Dan tentu doa-doa beliau sangat kami harapkan ya, agar As-Sulami ke depan semakin bisa eksis istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai amanat, sebagai pemimpin, sebagai guru dan sebagainya. Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa bulan Maulid ini memang kalau boleh istilah saya Bapak-bapak al-mukarram, bulan fastabiqul khairat ya. Kita ini berlomba-lomba untuk menuju kebaikan ya. Di mana-mana, setiap musala, tiap masjid mengadakan yang namanya perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini dalam rangka bagaimana kita memasyarakatkan selawat dan menselawatkan masyarakat ya. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita gemar berselawat, karena kata beliau-beliau pegawian paling ringan adalah baca selawat, tapi punya timbangan yang berat di hari kiamat. Darak modal terbaca selawat Bapak Ibu para jamaah silakan selalu selawat ya. Karena Allah sendiri, malaikat sendiri berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering kita dengar setiap orang azan di masjid, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah dari pagi kita berselawat sama anak-anak semua yang hadroh tadi ya. Alhamdulillah beberapa al-mukarram ikut tadi. Alhamdulillah ya, semoga keberkahan buat kita semua. Bapak Ibu sekalian para jamaah yang saya hormati, acara ini juga sebagai follow up tindak lanjut dari instruksi Ketua Umum kami Bapak Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar untuk memerintahkan, menginstruksikan kepada seluruh kader-kader, kepada seluruh elemen, tatkala negara kita sedang mengalami dinamika yang begitu luar biasa, beliau selalu punya ide, beliau selalu punya cara ya. Beliau perintahkan kita untuk bagaimana melakukan doa bersama untuk keselamatan bangsa kita ini. Ya, ini ya. Kemudian setiap ada kejadian-kejadian yang luar biasa, beliau selalu punya ide. Dulu begitu terjadi gempa dan sebagainya ya. Beliau perintahkan kita untuk melakukan Nusantara mengaji. Kita menghafal sampai 2 kali 24 jam itu sampai 200 kali khatam. Bahkan kita ini sampai ribuan untuk Lombok Barat, karena kita memang berjamaah caranya. Ya mungkin satu orang 30 juz ya. Nah, ini dah ide yang kami sampaikan kepada para jamaah sekalian dengan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi dari adik-adik MC nyebut sebenarnya yang akan hadir hari ini adalah Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Bapak Haji Lalu Hadrian Irfani, mau datang kemari, tetapi karena itulah belum ada izin Allah ya, ternyata pesawatnya delay ya. Padahal sudah direncanakan luar biasa, saya harus datang Kak Tuan, saya harus datang. Ternyata inilah ya, ini betul-betul tempatnya la haula wala quwata illa billah ya. Kita nggak punya daya dan upaya, kita hanya bisa merencanakan, tapi semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jadi Bapak Ibu sekalian, beliau berkepentingan sekali untuk hadir di sini untuk menyampaikan beberapa program yang selalu beliau kawal di Jakarta. Bahkan setiap hari selalu tampil di layar kaca, bagaimana berjuang untuk dunia pendidikan, bagaimana beliau berjuang untuk guru-guru swasta, non sertifikasi juga beliau berjuang. Dan Asulami insya Allah mendapat anggaran revitalisasi dari beliau. Ini akan dibongkar semua SMK ya. Dan kemudian PIP ya, semua kita bantu, yang penting punya data, termasuk SDI ya, Al-Mukarram ada juga, SMK semua dapat ya. Nah untuk itu mari kita bangun komunikasi, mungkin ada hal-hal yang bisa kami tindak lanjuti melalui jalur-jalur khusus okay? Nah inilah makna kita melakukan silaturahmi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang saya hormati, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, sekali lagi sesuai dengan judul kita, bahwa di samping kita maulid Nabi, kita akan melakukan doa untuk bangsa. Nanti ampura Bapak-bapak Tuan Guru, seluruh Tuan Guru ini akan berdoa. Walaupun sebentar, pokok selapuk mau bagian. Nggih, ampura niki. Dan satu saya minta kepada dinda saya untuk menyampaikan tausiah, ini bijinya guru saya ini ya, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hamdan Asburi Nasr. Saya nggak lupa nama beliau ya. Nah, ini satu-satunya yang saya tahu selama ini sejak kecil ya. Nah, kira-kira nanti seperti apa penyampaian beliau, jangan kemana-mana setelah yang satu ini ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, para wali, Bapak-bapak, para Tuan Guru, sekali lagi terima kasih. Jazakallah atas kehadirannya. Mohon doanya semoga As-Sulami tetap eksis dalam menjalankan misi-misi keagamaan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Mudirul Ma'had, Ayahanda Dr. Andus Haji Muhammad Jamhur MPD, diucapkan terima kasih. Para tamu undangan yang kami hormati, kita beranjak ke acara selanjutnya, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hamdan Asburi Nasr. Dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Mudirul Ma'had As-Sulami Langko,
yaitu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Jamhur MPD, yang beliau juga merupakan salah seorang wakil kita di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari fraksi PKB, dan beliau juga kebetulan adalah sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai PKB. Para tuan guru, para ustadz yang tidak bisa tiang sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat tiang kepada beliau yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Bapak-bapak para dewan guru, para pahlawan tanpa tanda jasa, ibu guru, ibu-ibu, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap tamu undangan yang tiang hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tiang banggakan dan saya cintai, adik-adik tiang, semua para santriwati, santri, para penuntut ilmu, para pejuang. Kalau disebutkan dalam hadis bahwa orang yang sedang menuntut ilmu itu adalah sama dengan orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan bima yatlubu. Malaikat senantiasa menaungi semua yang pelajar, jamaah yang rajin menuntut ilmu, dinaungi dengan sayapnya. Karena apa? Karena ridho dengan apa yang sedang dituntut. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini maupun yang tidak sempat hadir, yang mendukung acara dan program ini, insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama wajib tiang pelungguh sami memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Napi sebab niki sadar maupun tidak sadar, setiap hari niki kita dipenuhi, dilimpahi oleh nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh sekedar gambaran doang ke. Mungkin anda narak niki ibu-ibu saya lihat julun tiang niki yang pakai gamis putih. Ini Bunda Aina bukan? Oh beliau nggih, masya Allah. Nggih. Wakil ketua nggih, masya Allah. Anak-anakku sekalian, coba dengarkan. Seandainya sekarang ditawarin oleh Bapak pimpinan, oleh Mudirul Ma'had, hari ini akan dikasih uang 1 miliar. Mau apa tidak? Woi, melihat tegati nikinya. 1 miliar ya tebeng kepeng jelu sak mangkin niki. Dengan syarat lagu lema aru besok pagi kalian tidak bisa bangun lagi alias meninggal dunia. Melihat ini kita terima? Yuh, 1 miliar loh. Lamun marah niki terombok malik 10 miliar tebeng jelu mangkin niki lagu lema ya mati. Melihat niki? Itu artinya Nabi bahwa pelungguh bisa bangun setiap pagi, bernapas seperti biasa, menjalankan aktivitas lebih mahal daripada uang 10 miliar niki. Ya pot pagi-pagi kelema aru niki nun tengase, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Oleh karena nika, mari senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan anugerah tak terhingga kepada kita semua. Yang pertama dan utama nikmat iman dan Islam, yang berikutnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan. Itulah yang kemudian membawa langkah tiang pelungguh sami bisa hadir di majelis yang mulia niki. Selawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya saklui berselawat niki, insyaallah dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah senamian rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Mukarram Mudirul Ma'had. Lagu niki ampura niki ya celang niki Mudirul Ma'had niki. Dia nebadak tiang berjulu niki. Tiba-tiba beliau mendaulat tiang untuk sedikit menyampaikan napiaran sambutan lah atau sekedik niki masalah maulid niki. Bahwa
Al-Mukarramun, para tuan guru yang hadir di tempat mangkin niki, seperti yang beliau sampaikan, sebetulnya adalah beliau-beliau niki banyak sekali acara, termasuk tiang biar kita undang si yang masila niki, mulai dari tiang mau hadir niki, saya arah acara oleh lembar mangkin niki, tapi tiang ingat niki, waduh, niki sama sila niki nggak main-main niki, adalah Al-Mukarram senior tiang niki di Langku, maka tiang coba komunikasi di sana, bisa nggak acara niki digeser atau dirubah? Akhirnya alhamdulillah bisa digeser sehingga tiang kemudian kesini lebih dahulu untuk memenuhi undangan dari Sahibul Bait senior tiang Bapak Al-Mukarram niki. Kemudian tiang baru niki tinjot baru niki karena ada tamu dari Jakarta ya datang, paran tiang baru niki Al-Mukarram Ustadz paling belik niki samping tiang niki, paling belik selapuk niki kan, paran tiang Habib Leman Yaman baru niki, masya Allah luar biasa nggih. Jemaah senamian rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkat maulid niki semua jadi mulia. Berkat kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaput kecipratan mulia niki. Julun wi bian niki Tuan Guru Haji Azhar Rasyidi menyampaikan dalam ceramah beliau bahwa ande nenten arak maulid maka nenten arak bulan Ramadan. Ante nenten arak maulid, nenten arak kewajiban haji. Nabi karena yang membawa syariat tersebut tidak ada. Maka oleh karena niki kemuliaan bulan maulid niki adalah merupakan momen yang sungguh luar biasa bagi kita umat manusia, wabil khusus bagi tiang pelungguh sami umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi kita, masya Allah, tidak diragukan lagi. Gara-gara Nabi tiang pelungguh sami adalah Nabi yang paling mulia, maka kita umatnya juga dinobatkan oleh Allah sebagai umat yang paling mulia. Tetun tiang pelungguh sami adalah merupakan umat paling mudi niki dari segi urutan tahun, dari segi urutan zaman. Akan tetapi Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulha anta wa ummatuka ya Muhammad. Sesungguhnya aku mengharamkan surga ini dimasuki oleh para nabi dan para umat-umat sebelummu, sampai engkau Muhammad dan umatmu masuk duluan jok dalam syurga, ia ampun bau ampun kanggo nabi lainan tama jok dalam syurga. Maka oleh karena nike patutlah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau lahir, bukan hanya kita yang bergembira, seluruh alam, malaikat bersuka cita, kemudian binatang bersuka cita, bidadari bersuka cita, bahkan arasnya Allah Subhanahu wa taala bergetar atas kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mulia di seluruh alam semesta ini. Sehingga ketika beliau belum lahir, biar lek sangyang niki yang sampaikan uraian. Nabi niki dalam berjanji disebutkan wa utiyat ummuhu fil manam, ketika baginda Rasulullah sedang dikandung oleh ibunda beliau Aminah, malam-malamnya itu hampir setiap malam datang dalam tidur, dalam mimpi ibunda beliau Aminah. Para nabi-nabi sebelumnya datang mengabarkan, faqila laha, dikatakan kepada ibunda beliau, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah, sesungguhnya engkau ini sedang mengandung, sedang hamil seorang penghulu sekalian alam dan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik penciptaan. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu 'uqbah, dan nanti berikan dia nama kalau sudah lahir Muhammad, yang artinya adalah orang yang terpuji, orang yang selalu dipuji, karena dia akan menjadi orang yang terpuji kelak kemudian hari. Dan saat ini masya Allah itu sudah terbukti jemaah senamian. Mbe bukti niki yang sampun disampaikan kemarin niki, umat Islam dunia niki makin jumlahnya 2,4 miliar, jadi 2 miliar 40 juta kurang lebih niki. Kalau satu orang umat manusia, umat Islam maksud yang bilang jelo niki solat 5 waktu, dalam solat niki diwajibkan bersolawat, diwajibkan bersyahadat, menyebut nama beliau, maka sopok dengan niki yakni sebut aran baginda Rasulullah SAW dalam salawatnya 10 kali. N kali 2 miliar berarti 20 miliar kali tersebut nama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu tersebut dalam kesalahan. Saya makin raja sak paling terkenal, presiden sak paling terkenal,
artis, aktor, bintang film, penyanyi siapa paling terkenal? Pira kali disebut aran bilang jelo? Kenal the Presiden Amerika? Ibu-ibu? Adik-adik siapa Presiden Amerika? Donald Bebek? Donald Trump ya. Bahkan Anda kenal pun tidak. Apalagi ya disebut aran niki sejelo. Nenten arak niki. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejelo niki baun tersebut sampai hampir 20 miliar kali. Ini bukti bahwa beliau adalah benar-benar sosok seseorang yang mendapatkan pujian yang luar biasa pada saat akhir zaman kelak kemudian hari sebagaimana disebutkan dalam berjanji tersebut. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, yang singkat-singkat saja niki karena memang banyak agenda yang lain. Sebetul niki nggih, lamun tiang pelungguh sami cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi adik kita yang baca Al-Qur'an sudah membacakan surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meliputi, sudah tercantum, sudah terdapat seluruh budi pekerti, uswah, suri toladan dalam kehidupan anak manusia. Mulai zaman masa kode. Adik-adik sekalian, mohon dengarkan dulu. Waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun, dengarkan. Waktu umur 6 tahun, siapa yang tahu apa profesi pekerjaan Rasulullah SAW umur 6-7 tahun? Sekolah LMI? Sekolah atau bagaimana? Beliau menggembala kambing umur 7 tahun. Pertanyaannya, saya ngepen bembe, kambing sendiri apa kambing orang? Kambing penduduk Mekah. Untuk apa? Mengambil upah. Jadi ngarat niki ngarat bembe bait upah. Artinya apa? Dari sejak kecil beliau tidak manja, beliau tidak cengeng. Beliau yatim piatu tapi tidak lemah. Beliau mandiri dari kecil, kemudian tetap berjuang dalam menjalani kehidupan yang begitu beratnya sampai beliau menggembala kambing untuk mencari upah supaya ada untuk makan. Luar biasa. Kemudian meningkat lagi setelah beliau agak remaja bahkan menginjak dewasa umur 20-an tahun, masih umur puluhan tahun diajak berdagang oleh paman beliau ke negeri Syam, diperkenalkan dagang. Kemudian umur 20-an tahun beliau berubah menjadi saudagar, meningkat terus. Ini artinya apa? Contoh sudah diberikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk semua umatnya. Wahai anak-anakku, adik-adikku, jangan pernah cengeng, jangan pernah manja. Disekolahkan, dipondokkan oleh orang tua di pondok niki yang mulia niki. Kemudian Nabi tugasnya belajar. Jangan disuruh ngaji oleh gurunya, kemudian malas-malasan dan sebagainya. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau dinobatkan sebagai pemimpin, jadi penguasa, ini marak Bapak Dewan kita niki. Beliau jadi pemimpin. Bagaimana cara beliau memimpin? Beliau adalah sosok pemimpin yang luar biasa, yang memperhatikan umatnya, yang mencintai umatnya. Beliaulah orang yang berprinsip, jikalau umatku makmur, maka biarkan saya yang paling belakang merasakan kemakmuran tersebut. Tapi jikalau umat menderita, biarkan saya yang pertama merasakan kesulitan tersebut. Ini dia. Pemimpin-pemimpin zaman sekarang kadang-kadang maaf kata hilang empatinya. Dia enggak peduli dengan masyarakatnya, yang penting dia sudah makmur sendiri, peduli amat dengan masyarakat. Kira-kira marah nikah. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Ambil pelajaranlah dari kejadian kemarin. Makanya tema sekarang ini adalah doa untuk bangsa. Sempat terjadi kemarin ada demo-demo di negara kita, tapi alhamdulillah makin sudah reda. Untung tidak terjadi seperti di Nepal niki. Naudzubillah. Di Nepal niki istana dibakar. Istri daripada presidennya, maaf, terbakar, meninggal dunia. Anggota dewannya dilempar ke sungai niki. Buka baju semuanya. Barat niki. Alhamdulillah kita punya negara, dewan kita adalah orang-orang yang berpendidikan, yang beradab. Banyak para tuan guru, para ustaz, sehingga begitu ada terjadi gejolak, sadar semuanya. Kemudian insya Allah ada perbaikan dan perubahan. Itulah kita berdoa sekarang ini adalah untuk kebaikan bangsa kita. Kalau tiang pelungguh sami ngikut akhlak Rasulullah SAW, kanggo untuk protes, kanggo. Kalau ada sesuatu yang salah, marak misal dengan sholat berjamaah, lamun pelih imam niki protes, berbetan dengan protes, arak cara niki, ada mekanismenya.
lamun mama niki Nabi terbaca niki lamun imam salah, adik-adik sekalian, imam salah dalam solat kemudian ditegur oleh makmum, apa yang dibaca bagi laki-laki? Subhanallah. Bagi perempuan tepuk tangan. Sekecil apapun riya, sekecil apapun protes, maka pemimpin harus peka, harus jeli mendengarkan. Jangan diabaikan. Aduh, adik angwah dia, adik ang akhirnya apa? Meledak nanti. Kalau sudah rakyat marah, meledak, maka yang akan jadi tumbalnya, yang jadi akibatnya adalah semua bangsa kita akan jadi rusak. Begitu juga untuk keluarga. Rasulullah adalah contoh figur yang begitu sayang kepada keluarganya, kepada istrinya. Saya tahu lek Riki coba makin para al-mukarram niki. Rasulullah sudah menikah puluhan tahun, bahkan maaf sudah agak tua begitu. Tapi beliau masih sanggup memanggil istrinya dengan panggilan Humaira, yang artinya niki kalau bahasa makin niki beb, sayang, kira-kira merah niki. Wahai yang kemerah-merahan, sayang. Coba niki mana Pak Kepala MI niki. Beliau tentu punya istri, punya anak, punya cucu. Coba saya mau tanya beliau, kalau panggil istri di rumah, apa panggilannya kepada beliau? Beb. Yang betul Pak, betul enggak? Beb. Serius nih kan? Masya Allah, ini luar biasa, ini sunnah sekali nih. Beliau masih sanggup panggil istrinya Beb, gitu kan? Beb. Oh, istri yang mana tapi katanya niki? Oh, ada satu. Makin niki yang lebih wanen, yang lebih pengalaman niki. Al-Mukarram Pak Tuan Guru Nabi dengan niki empoh kurenan niki. Dia aja. Umi. Jadi beb gitu. Karena biasa nggih bapak-bapak ibu-ibu, waktu masih beberayan, ampura gunen kanggo berayan nggih adik-adik nggih. Waktu masih pacaran, waktu masih bulan madu, itu manggilnya oh my love, oh my babe, ayang, macam-macam niki ngempoh niki. Lagu waktu masih bulan madu nggih demen lampak bu kedampes naik sedikit niki. Oh hati-hati beb, hati-hati sayang, macam-macam niki. Lamun masih baru, masih bulan madu. Coba saat sampun nikah 10 20 tahun, kedampes kedantuk naik kurunan niki. Nah, api unin kah kena beb ada keliah matem pada bahasa berat nikah. Engkah kena ayang beb berat nikah kan. Nah, Rasulullah SAW sampai tua beliau masih manggil Humaira sayang kepada istrinya. Saya yakin nggak bisa dicontoh oleh kebanyakan orang daripada kita niki. Makanya ketika ada seorang istri dia penasaran niki. Dia lihat laik waktu yang masih beberayan kanjeng semamen tiang niki, waktu masih bulan madu, di HP-nya tertulis apa? My love. Ketika sudah nikah, mama sayang, istriku tercinta, macam-macam ini. Ketika sudah puluhan tahun menikah, penasaran ini istrinya niki. Nah, sekarang kira-kira Nabi usia simpan aran tiang lek HP si semamen tiang. Yuk ini kan. Akhirnya apa? Ketika suaminya sedang mandi, ampun bait HP semamen niki. Bait. Cara mungkin niki ibu-ibu mungkin belum kenal. Adik-adik kita pasti tahu. Kemudian dia miss call HP suaminya, pakai HP sendiri, HP istrinya. Dia penasaran apa nama saya ditulis oleh suami saya di dalam HP ini. Kalau dulu masih bulan madu namanya my love, istriku cinta, macam-macam mama sayang. Ternyata begitu dia miss call, kering muni HP semamen niki dilihat niki, tinjot nih. Karena Nabi dia lihat namanya Mak Lampir unin sugul drike. Astagfirullah. Engkah kena ayang beb ayang. Mak Lampir unin sugul drike. Nabi sebab apa terjadi marak nikah? Karena maaf ibu-ibu mungkin kurang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintah niki bagi ibu-ibu nggih, lamun temula tentu merayakan Maulid niki sebetulnya adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Nabi sabda beliau kita ikutin. Ibu-ibu melen ditambah surga dengan molah niki. Melen ditambah surga ibu-ibu dengan gampang. Yo, makan kurang seru suara. Saya ndek mele tambah surga. Melen tambah surga. Mele pasti niki. Setidaknya 4 gawe niki lamun mele tambah surga dengan mudah niki. 1, al-mar'atu sabda Rasulullah dengan nina istri niki idza shallat khamsaha lamun wah salat 5 waktu doang ukuran niki dia nulak gawe sak lain-lainan ukuran niki. Nabi Malik yang gawe sunnah-sunnah salainan. Idza shallat khamsaha lamun wah salat 5 waktu
Wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan saja ukurannya. Dia puasa sunnah sak layanan, ukuran sak wajib doang niki. Kemudian wa hafizat farajaha, dia memelihara menjaga kemaluannya, tidak sembarangan memasukkan laki-laki, hanya khusus untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya, maka qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan tama jok dalam syurga leman lawang bim bim milin tama niki. Baru kira-kira ibu, mungkin solat 5 waktu tiang yakin semua bisa. Puasa Ramadan semua bisa. Tapi yang ketiga, menjaga kehormatan diri. Nah, kadang-kadang banyak yang tergoda. Jangan pernah niki. Sudah suami ada, cukup suami. Jangan mikir yang lain-lain. Dan yang keempat, taat kepada suami. Ini yang susah niki. Kadang-kadang kalau suami pergi kerja, pulang, bawa uang, alhamdulillah ada uang. Woi, abangku sayang. Pas ulek jauh kepeng. Lagu pas karena nulik niki, arak mau kepeng niki, lah dia narak niki. Abangku tendang. Bancu terus niki kan. Dia enggak menyambut dengan baik. Seharusnya ada rezeki, alhamdulillah. Kebetulan enggak dapat rezeki, dia tetap menyambut suaminya dengan riang gembira. Itulah ciri-ciri suami istri yang baik. Sementara bagi laki-laki, bapak-bapak, ini ada saya kenal satu ini senior juga nih, Bapak Abdullah. Di mana pelungguh makin selama ini dia penan? Milih ditambah surga dengan gampang niki, bapak-bapak? Kurang seru jawabannya. Adik-adik yang laki-laki, mau tamu masuk surga dengan gampang, dengan mudah? Baik, resep dari Rasulullah sama juga niki. Ada setidaknya 3 niki yang harus dilakukan. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin wahidin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, ajah tiang, kasih tahu saya satu saja amalan yang kalau saya amalkan bisa membawa saya masuk surga. Maka Rasulullah menjawab, kun muadzina qaumik. Lamun memilih tamu surga dengan mudah dan gampang. Jari muadzin tan. Jari muadzin. Kenapa muadzin? Yajtami'una bika salatahum. Orang-orang datang berkumpul, yang solat di masjid, yang solat di rumah, solat di sawah, di mana aja mereka solat setelah ada kumandang adzan dari muadzin, sehingga pira dengan terpanggil untuk solat karena panggilannya, ia mau persen masih pahala niki, sehingga luar biasa pahala jadi muadzin niki. Lagu kan tidak semua orang layak jadi muadzin, arak sak suara solah merdu, arak sak suara serak-serak badai gitu kan, arak sak suara marak lepang krek cara duman niki. Jadi lemun suara kurang solah sampun nang dak adzan. Saya nggak napi dengan samula berangan jok masjid untuk salat berjamaah burung niki, tulak niki. Saya nggak napi lah lengek suara adzan niki, akhirnya burung. Akhirnya sahabat sadar diri, bertanya, illam atiq. Lamun tiang tahu jadi muadzin, bagaimana Rasulullah? Kun imama qaumik. Oh lamun tahu jadi muadzin, jari imam tan. Yuqimu nabika salatahum. Dengan niki mendirikan salat engkau yang pimpin. Pira makmum sak berjemaah niki, imam mau persenan kali sejumlah makmum niki. Luar biasa pahala. Tapi juga sekali lagi tidak sembarangan jadi imam. Harus ada kriterianya. Yang paling banyak hafalannya, yang paling fasih dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, illam atiq." Lamun dia yang tahu jadi imam, napi Rasulullah amalan yang lainnya. Nah, kalau niki ja insyaallah selaput tak tahu niki. Selaput. Nina mama toa kode selaput tahu niki. Saya nika fa'alaika bis-saffil awal. Lamun jadi muadzin dia tahu, jadi imam dia bani, maka yang telu niki adalah usahakan anti ada mau doang salat saf penembik dalam berjamaah niki. Masya Allah. Kalau pelungguh kejar saf pertama selalu, itu artinya pelungguh lebih awal datang ke masjid, maka insya Allah jaminan pelungguh akan bisa masuk surga. Bagi yang biasa berangkat haji umroh niki, coba ada ketua niki Bapak Al Mukarram niki, beliau hampir bilang bulan berangkat umroh niki. Lihat dirika bagaimana? Kalau pelungguh mau sholat di Mekah di Madinah ingin saf depan, enda salat subuh niki jam 2 paling dak niki, pelungguh sudah harus datang ke masjid. Iya mpok dah mau saf dulu, belum tentu saf pertama. Jam 2 ke malam. Enda salat Jumat niki melelek dulu niki. Jam siwak niki sudah pelungguh harus masuk ke masjid. Baru dapat saf di depan niki. Nah, angka yang mirip-mirip lek duman niki jemaah senamian. Lamun lek duman niki daka-daka kemudian datang niki tetap mau saf penembik niki. Tetap mau niki. Saya enggak sikit saf niki. Arah subuh niki. Nabi Malik kalau pelungguh salat subuh
pelungguh datang ke masjid jam 2 malam, dia ada bau tamu jok masjid bu, pak dia ada bau. Kemudian niki, masih bergembok gerbang niki soal niki, masih belenting, dia man terbuka niki, bukan karena dia penuh niki, masih belenting niki lawang niki. Nah, lamun lihat riki jasang insyaallah penuh aja ke masjid niki enggak, pakai enggak, mudah-mudahan niki. Nah jadi oleh karena itu ibu sebetul niki enggak, lamun memilih boyak menantu, arak seperti biji darah niki, arak seperti biji darah niki, loe enggak. Lamun demeli boyak menantu sak solah sak soleh nggih sampunang de boyak ojok senggigi ojok panti kute ojok diskotik ojok warnet niki sampunang niki embe lain de boyak niki lalu boyak calon menantu niki ojok masjid terutama solat subuh boyak jok derike pedasang doang niki embe sak cocok jadi menantu niki lagu tiang terprotes ibu-ibu niki Pak Ustaz kan sudah lama saya mengamati ke masjid itu sampai saat ini belum dapat saya calon menantu yang baik. Kenapa? Saya nggak sah hadir le solat niki terutama saat subuh niki sak toak-toak doang niki. Lemon dia bertongkat kursi roda niki. Sehingga sekat mau calon menantu le drike bahasa niki kan. Maka niki sak bajang-bajang bi pada lumbar niki, bi lain pada niki kan. Coba ngiring kalau pelungguh mau jadi seorang calon imam yang baik, seorang pemimpin yang baik, awali dari masjid, maka insya Allah kalau pelungguh sudah menanamkan pada biji jarin tiang pelungguh sami iman, Islam, akidah yang kuat, insya Allah ke depannya nanti mau jadi apa saja insya Allah akan bisa. Makanya kita patut bersyukur Yayasan As-Sulami berkembang sangat pesat niki. Yayasan As-Sulami paling tua di Langko niki, yang lain-lain niki menyusul. Dia berbarengan dulu dengan Darun Najah karena almarhum ayahanda beliau niki berbarengan satu letting dengan almarhum ayahanda tiang niki. Beliau niki dulu senior tiang di pondok niki. Waktu ngaji lah bengel masih beliau niki yo, parane di bengel niki. Bengel niki lain niki. Buka kartu. Lain wah anu niki sampun besiak niki, le anu niki perbatasan niki penjaguran niki sama santri niki. Lagu mangkin alhamdulillah jadi dengan alim niki, dengan soleh, dengan sukses berhasil. Jadi masa lalu adalah dinamika, adalah merupakan sesuatu yang kadang-kadang jadi penyemangat untuk kemudian makin niki alhamdulillah. Yang penting bagaimana kita menatap masa depan, bagaimana optimis menyambut masa depan insyaallah. Mudah-mudahan Yayasan As-Sulami Langko niki semakin maju, semakin berkembang untuk bisa terus membimbing, membina anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang taat, yang saleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan insya Allah juga para jemaahnya insya Allah menjadi orang-orang yang saleh dan salihah yang senantiasa ingin mendorong, mensupport, membackup semua putra-putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh demi kebaikan kita bersama. Antah niki yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kehilapan dan kekurangan adalah merupakan kebodohan tiang, dan yang benar sebagaimana yang sering beliau sampaikan adalah firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian Mauzatil Hasanah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hamdan Hasburi Nazar. Diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa untuk keselamatan bangsa yang akan dipimpin oleh Tuan Guru Haji Sazali Nuruddin Toha LCMA. Selanjutnya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Azhar Rashidi MPD. Selanjutnya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tashil ST. Selanjutnya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ramdan Hasan Sigerongan. Selanjutnya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Sayuti Duman. Selanjutnya dipimpin oleh Tuan Guru Haji Muslim Gegutu. Kepada Al-Mukarramun dihaturkan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana
وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير رب اجعلنا يا الله مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا وسلم أهلنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أدم إلينا الإيمان والأمان والسلامة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين اللهم اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة اللهم الرضا اللهم الرضا اللهم الرضا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وحبيبنا وشفينا وذخرنا ومصطفى ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلى إلا أفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عصيرا إلا فقدته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا فيها صلاة ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا بعدها تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا محروما يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا لهم الفاتحة بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يبان ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا موافقا مقبولا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك توسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد صلاة ترجينا من العباد وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك عند الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات والبركة في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا إلهنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله بالعالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وثبتهم بالقول الثابت الله يا رب آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا متحدين ولا تجعل جمعنا هذا جمعا متفرقين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا متحببين ولا تجعل جمعنا هذا جمعا متحاسدين يا عزيز يا غفار الله يا رب آمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لحاجاتنا ونيتنا ولكل نية صالحة لنا ولهم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها إنك على الدرجة تبلغنا بها قصر الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ولكهم برحمتك الأمن حتى تبعثهم آمنا مطمئنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم قبرة من قبر النيران اللهم اكتب الصحة والعافية والسلامة علينا من يومنا هذا إلى يوم يبعثون وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا وعلما نافعا وفهما واسعا وعملا متقبلا وعمرا طويلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا دعانا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار بفضلك يا ستار يا جبار يا قهار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وببركة حفلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم لنا الفاتحة. صلوا على النبي محمد. الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية عبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضيائها وعافية عبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضيائها وعافية عبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها عبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من همنا هذا إلى يوم الآخرة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وجودنا كريما سيدا كاملا بدرا يا خضرة سيدا كاملا بدرا طال العمر مني يا محمد وانقضى وأن تسمح لي الأيام أن أنذر حضرا طال العمر مني يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى وفؤادي قد بدا بدي الغلا حبيبي يا حبيبي
تفزت